Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebagai sahabat-sahabatku yang pecinta cangklong. Saya kira kita jangan terobsesi kepada cangklong yang sangat mahal kalau kita tidak terjangkau. Misalnya dari GG itu kan mahal dan barang langka. Maka kita mampu berkreatif membuat sebuah cangklong. Yang penting daya pikir kita lah, imajinasi kita main lah, mindset kita terus berubah-ubah supaya menghasilkan sesuatu. Nah, ini contoh kreativitas cara membuat cangklong yang unik seperti ini. Ini sangat bening sekali karena kayu ini diambil dari kayu tengahnya intinya, sehingga tidak terlihat pori-porinya lihat tuh, bening kayu ini bening diambil dari intinya kurang lebih ini 15 cm ujungnya dipasang tanduk sebagai variasi saja. Nah, ini terbuat dari kayu pala dan rasanya sangat hangat bahkan terasa palanya gitu kalau kita pakai cangklong ini, karena di dalam kayu ini ada kandungan minyak palanya, sehingga kalau kita dipanaskan pakai rokok kan keluar minyaknya dan tersedot. Nah, ini kelebihan dan variasi cara membuat cangklong gitu Lalu saya kenalkan lagi contoh yang kedua. Ini unik-unik saya sengaja buat yang unik-unik ini supaya ada daya tarik bagaimana menciptakan kreasi baru. Nah, ini sama bening kayak sama kayu pala, kuningnya asli tidak diparasi dengan pewarna, tidak, ini asli. Ini seratnya bagus seratnya menimbulkan keindahan seperti batik Nah, ini pala sama. Kalau yang ini saya kenakan dari kayu cengkeh beda. Kalau cengkeh itu semu kehitam-hitaman padat kayu cengkeh hampir mirip Kalau pala itu tidak ada hitam, tidak ada. Kalau pala itu kuning tadi saya kenalkan. Ini sangat empuk sekali ketika menggunakan cangklong ini karena sebenarnya secara logika kalau pakai cangklong panas dari rokok itu udah tersaring, tersimpan di sini, sehingga perjalanan ke sini merasa dingin sehingga tidak panas di bibir. Apalagi kalau kita punya kayu yang bagus seperti saya kenalkan, kayu pala tadi, ini kayu cengkeh, rasanya hangat, rasa cengkehnya keluar karena ada minyak. Jadi sebenarnya Anda harus pandai memilih kayu, bukan indahnya saja sebenarnya, tapi di kandungan kayu itu enak tidak kandungannya. Mohon maaf betul kayu gala asam itu bagus, tapi rasanya yang mengeluarkan rasa beda dengan pala, kayu cengkeh Nah, ini keluar rasanya. Nah, ini saya contoh buat dari kayu sama pala semua saya buat sebagai sampel. Jadi kalau ada di rumah Anda ada pohon pala buatlah yang sudah kering, tapi jangan yang basah, sehingga keluar warnanya seperti ini. Oke, unik-unik saya buat sengaja yang unik-unik Nah, ini jadi kalau nilai jualnya sangat tinggi kalau unik seperti ini mampu di angka 50.000 satu biji, karena cara membuatnya sangat susah sehingga tidak ada lubang-lubang di sini tidak ada. Nah, ini keanehan cara membuat cangklong itu. Tidak ada lubang di depan sehingga tidak terlihat bagus serat. Nah, padat Oke, nah ini saya kenakan yang lurus Nah, ini terbuat dari kayu cengkeh. Waduh, hebat nih kayu nih. Ketika dipakai seratnya mulus Nah, supaya rapi kita menggunakan mesin gurinda aja yang gampang Gurinda pakai amplas Nah, ini cara membeningkannya gampang. Kita ambil kain lepis lalu dililitkan pada gurinda yang bulat, tempel, kemudian ditabur serbuk intan. Ini hasilnya.
Ini kayu, nah, bagus sekali ya. Nah ini yang paling bagus dan langka ini adalah kayu gaharu. Sangat langka sekali kayu ini, sehingga saya membuat kayu ini hati-hati ya, karena nggak ada lagi itu. Kebetulan teman saya memberikan bahannya, saya buat. Harumnya bukan main ya. Apalagi kalau kita lupa ya pakai rokok kretek, ini terbakar. Kalau udah terbakar terus menyala, karena adat nih minyaknya seperti menyan ya. Nah ini terbakar terus nyala, sehingga bisa-bisa habis kalau kita tidak sadar. Makanya kalau pakai gaharu, kita pakai rokok kretek, hati-hati ya. Kalau udah puntung cepat buang puntungnya supaya tidak kena pada kayu. Nah ini saya kena. Nah ini harumnya bukan main, Masya Allah. Nah itu ya, ini yang kecil sama saya buat yang unik. Oke. Nah ini hanya sebagai variasi saja. Nah ini sebagai estetis saja, saya buat yang besar ya. Kurang lebih ini kalau panjangnya 25 cm ya, kurang lebih ini. Saya sengaja buat yang besar sebagai seni saja, nilai seni estetis ya, gaya saja ya, tampangnya. Nah ini kayu mahal ini, kayunya bagus sekali sehingga tidak ada pori. Tuh lihat, nggak ada ya, nggak ada pori, seratnya saja yang kelihatan. Ini sama. Nah ini sebenarnya kayu cempaka ya, sangat langka. Saya didapat dari teman. Kayu ini dari langka, sangat langka ya. Cempaka kuning namanya ya. Banyaklah sekitar di kampung-kampung ya. Jadi kamu jangan terobsesi, Anda jangan terobsesi dengan gading yang mahal-mahal, tidak perlu. Kita kreatif saja, cari kayu-kayu yang memiliki kandungan minyak yang bagus. Nah ini contoh ya. Sebenarnya tergantung pada, sama saya buat nih yang 25 cm, si manis kuning ya, mantap. Kebetulan ada bunggulnya nih ya, ada bunggulnya jadi kelihatan hitam, sangat bagus ini. Aduh hangat-hangat, dingin ketika disedot dihisap dari sini, dingin sekali. Oke, yang ini saya sengaja kayu apa namanya, kayu cengkeh ya, ada seperti ini. Oke, sederhana tapi menawan, manis sama kayu cengkeh. Kalau cengkeh beda, ini ada ke coklat-coklatan, bintik-bintik coklat. Sebenarnya gampang lah kalau Anda punya kayu-kayu di rumah. Lihat dulu padat tidak, kalau tidak padat jangan, kan nanti pori-porinya kelihatan dan tidak akan mengeras, lalu susah untuk dibeningkan kalau kayu yang biasa. Oke, ini sudah ada manfaat bagi kita ya. Jadi jangan sampai kita merasa kesulitan dalam mencari cangklong. Terima kasih, dan saya mohon ya tayangan ini di subscribe atau di like. Kita sama-sama memberikan satu manfaat kepada kita. Oke, semuanya ada sehat, lindungi Allah Ta'ala. Terima kasih, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.